Inyak Upiak Palatiang. Inyak Ujian Palatiang adalah salah satu tokoh karismatik dari Minangkabau yang dikenal sebagai ulama, pemimpin adat, dan ahli spiritual. Ia berasal dari daerah Batu Sangkar, tepatnya dari Nagari Tabe, Luhak, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama Inyak sendiri merupakan gelar kehormatan dalam budaya Minangkabau yang berarti orang tua atau tokoh yang dihormati. Sejarah singkat Inyak Ujian Palatiang. 1. Latar belakang. Hidup sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Beliau dikenal sebagai seorang ulama sufi yang memiliki ilmu tinggi dalam bidang agama, khususnya tasawuf. Ia juga seorang tabib atau ahli pengobatan tradisional dan spiritual. 2. Peran di masyarakat. Beliau berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Minangkabau dan dikenal luas karena kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit, baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, ia juga diminta pendapatnya dalam menyelesaikan konflik adat, sehingga sangat dihormati oleh masyarakat. Karomah dan legenda Inyak Ujian Palatiang dikenal memiliki berbagai karomah atau kemampuan luar biasa yang membuatnya semakin disegani. Salah satu cerita legendaris menyebutkan bahwa ia bisa berpindah tempat dalam sekejap atau ilmu langkah 1000 dan bisa melihat hal-hal gaib. Namun, seperti banyak tokoh spiritual lainnya, cerita ini sering kali dibumbui oleh mitos dari mulut ke mulut. Warisan dan makam. Makam beliau menjadi tempat ziarah yang banyak didatangi orang dari berbagai daerah untuk meminta doa atau mencari berkah. Di sekitar makam biasanya terdapat juga surau atau musola tempat beliau dahulu mengajar. Siti Mangkopo. Siti Mangkopo adalah salah satu pahlawan wanita Minangkabau yang terkenal karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Ia berasal dari Mangkopo, Kecamatan Lubuk Basuang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Namanya sering disebut dalam sejarah lokal Minangkabau sebagai simbol perjuangan dan keberanian perempuan. Sejarah kehidupan Siti Mangkopo. Siti Mangkopo lahir di akhir abad ke-19. Pada masa ketika Minangkabau berada di bawah tekanan pemerintahan kolonial Belanda. Ia tumbuh dalam masyarakat yang sangat menjunjung adat dan agama, serta memiliki semangat juang yang tinggi. Peristiwa paling dikenal dalam hidup Siti Mangkopo adalah keterlibatannya dalam perang melawan Belanda tahun 1908 yang dikenal sebagai peristiwa Mangkopo. Penyebab utama perlawanan ini adalah kebijakan belasting dan penerapan hukum yang tidak manusiawi oleh Belanda terhadap masyarakat pribumi. Salah satu bentuk hukuman itu adalah hukuman gantung terhadap pencuri, yang dianggap sangat tidak adil dalam pandangan hukum, adat, dan agama lokal. Aksi heroik. Siti Mangkopo bersama dengan suaminya dan para pemuda nagari merencanakan serangan terhadap pos Belanda di Mangkopo. Mereka menyerang secara mendadak dan berhasil menewaskan beberapa tentara Belanda serta membakar markas mereka. Yang membuat istimewa adalah bahwa sebagai perempuan, Siti tidak pernah mendukung dari belakang, tetapi ikut memimpin langsung perlawanan bersenjata. Ini sangat jarang dalam sejarah Minangkabau, yang biasanya laki-laki yang maju ke medan perang. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tahun 1902. Ia lahir di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia adalah seorang tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan di Belanda membawanya menjadi aktif kemerdekaan melalui Perhimpunan Indonesia. Sekembalinya ke tanah air, ia aktif dalam gerakan nasionalis dan diasingkan oleh Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta bersama Soekarno mempersiapkan kemerdekaan. Ia menjadi wakil presiden pertama Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
mendampingi Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan. Dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Hatta gigih memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan. Ia mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956, namun tetap menjadi tokoh yang dihormati. Dikenal dengan kesederhanaan dan intensitasnya, Muhammad Hatta wafat pada tahun 1980, meninggalkan warisan sebagai salah satu pendiri bangsa dan perjuangan keadilan sosial ekonomi.